pesta makan dengan ciri-ciri makan yang tidak terkendali, makan dalam porsi lebih besar dan lebih cepat daripada kebanyakan orang normal? Kita akan membahas mengenai binge eating disorder. Salah satu lagi gangguan makan yang dicirikan dengan kebiasaan makan berlebihan tanpa kendali. Secara umum, makan berlebihan yang dilakukan sesekali termasuk wajar dan seharusnya tidak memicu kekhawatiran. Misalnya makan banyak pada acara pesta, pernikahan, reuni keluarga, atau saat berlibur. Namun ketika makan berlebihan ini sudah menjadi kebiasaan, nah hal itu patut diwaspadai. Seperti kata binge yang memiliki arti melakukan sesuatu secara berlebihan, binge eating adalah gangguan makan yang ditandai dengan kebiasaan makan dalam jumlah luar biasa banyak di satu waktu. Dan saya akan membagi pembahasan ini ke dalam 2 video. Di video pertama, kita akan memahami mengenai pengertian, gejala, penyebab, dan dampak binge eating disorder. Sedangkan di video kedua, minggu mendatang, kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi binge eating disorder ini. Binge eating disorder adalah gangguan perilaku makan di mana terdapat episode rutin binge eating atau pesta makan dengan ciri-ciri makan yang tidak terkendali, makan dalam porsi lebih besar dan lebih cepat daripada kebanyakan orang normal dengan jarak waktu yang berdekatan. Mereka akan tergoda untuk kembali makan walaupun belum lapar. Alih-alih mengurangi porsi makan, mereka lebih mungkin menimbun makanan, terutama yang berkalori tinggi. Untuk menegakkan diagnosa binge eating disorder menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima atau DSM-5, seseorang harus mengalami episode binge eating atau pesta makan yang telah saya sebutkan di atas minimal 1 kali seminggu dalam jangka waktu 3 bulan atau lebih. Penyakit mental ini tergolong kronis alias jangka panjang dan dapat berlangsung hingga bertahun-tahun. Lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki usia remaja hingga 20-an. Pada binge eating disorder ringan, episode gejala muncul sebanyak 1-3 kali per minggu. Pada binge eating disorder berat, episode gejala dapat muncul 8-13 kali per minggu. Sedangkan pada binge eating yang sangat parah, episode gejala dialami lebih dari 14 kali per minggu. Berbeda dengan bulimia nervosa, orang-orang dengan binge eating disorder tidak melakukan perilaku kompensasi seperti memuntahkan makanan atau berolahraga berlebihan setelah makan yang banyak itu. Orang-orang dengan binge eating disorder juga bisa saja sering berupaya diet ketat, tetapi merasa sulit untuk tetap konsisten dengan dietnya. Karena itu, mereka dengan binge eating disorder ini tidak jarang mengalami masalah berat badan alias obesitas. Binge eating disorder jika tidak ditangani dengan tepat berpotensi besar menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Pastinya kan obesitas, diabetes tipe 2, GERD, hipertensi, gangguan tidur yang disebut sleep apnea, penyakit jantung atau stroke. Binge eating juga dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti gangguan kecemasan dan depresi. Pengidap binge eating disorder mungkin saja merasa jijik, kesal, malu, frustrasi, atau bersalah pada diri sendiri. Mereka menjadi sangat sensitif jika ada yang berbicara soal makanan atau bentuk tubuh. Mereka juga pencemas, mudah putus asa dengan rasa percaya diri yang rendah. Jadi, kualitas hidup penderita akan memburuk karena kehidupan pribadi, sosial, dan pekerjaannya terganggu. Apa saja penyebab binge eating disorder? Sampai hari ini belum diketahui penyebab pasti dari binge eating disorder. Diduga ada interaksi dari beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab gangguan ini. Pertama, faktor genetik. Individu dengan orang tua atau saudara kandung yang mengalami binge eating disorder akan lebih rentan mengalami masalah serupa. Kedua, pola hidup. Mereka yang tinggal di daerah perkotaan dengan banyak aktivitas tapi kurang banyak bergerak dan mudah mengakses makanan berkalori tinggi. Mereka yang mengalami kecanduan alkohol dan obat terlarang juga mungkin mengalami gangguan ini karena mengalami gangguan pada zat kimia otak
yang mengatur pola makan. Ketiga, dari segi faktor psikologis, mereka dengan gangguan depresi mayor, gangguan bipolar, gangguan obsesi kompulsi, gangguan stres pasca trauma, gangguan penyesuaian akibat bullying, pelecehan seksual, atau kehilangan orang yang dicintai lebih rentan mengalami binge eating disorder. Sebagian orang yang mengalami binge eating disorder memiliki perasaan negatif terhadap diri sendiri serta kemampuan dan pencapaian mereka. Dengan makan, mereka mengasosiasikan ketenangan dan kenyamanan yang menolong mereka menghindar atau melarikan diri dari persoalan hidup. Keempat, tekanan sosial. Tidak dapat dipungkiri, ada stereotip masyarakat mengenai bentuk tubuh ramping atau langsing sama dengan cantik. Repotnya, tidak semua orang yang berusaha menurunkan berat badan akan segera berhasil mencapai bobot yang sesuai harapan. Kegagalan membuatnya stres dan akhirnya melampiaskan emosinya dengan makan berlebihan. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa di minggu mendatang untuk membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan binge eating disorder. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.